Oke, jadi hari ini kita belajar tentang cairan dan juga elektrolit pada tubuh. Ya, ini mungkin materinya sudah dapat di ilmu gizi dasar yang sama Pak Yohanes, atau mungkin di mata kuliah Anfis ya. Eh, ini ada tambahan sedikit terkait dengan biokimianya. Ya. Nah, gitu ya. Ternyata dalam tubuh kita itu tidak hanya padatan, tetapi juga ada cairannya ya. Jadi manusia itu selain ada padatan, juga ada cairan. Di mana pada perempuan 55%-nya adalah cairan dan 45%-nya adalah padatan. Sedangkan pada laki-laki 60%-nya cairan, sedangkan 40%-nya adalah padatan. Perempuan lebih sedikit cairan karena lebih banyak kandungan lemak pada perempuan, sehingga cairannya jadi lebih sedikit. Ya, ada dua jenis cairan. Yang pertama adalah ICF atau intracellular fluid atau CIS atau cairan intraseluler, dan ECF atau extracellular fluid atau CES, jadi cairan ekstraseluler. Ya. Kemudian 2/3-nya di dalam total cairan kita adalah ICF dan sepertiganya adalah ECF. Ya. Cairan ekstraseluler sebagian besar gitu ya, 80%-nya adalah cairan interstisial. Apa sih cairan interstisial gitu ya? Kalau kita bisa lihat di sini, cairan interstisial adalah cairan di antara sel dan pembuluh darah. Jadi cairannya tuh di tengah-tengah, di antara sel sama pembuluh darah. Kemudian 20%-nya itu ada di dalam plasma. Nah, tadi ya, komposisi cairan. Ada yang CIS, cairan intraseluler, dan CES atau cairan ekstraseluler. Jadi kalau yang CIS adalah cairan yang terdapat dalam sel tubuh kita dan menyusun sekitar 70% dari total cairan tubuh atau total body water. CIS ini menyusun sekitar 40% berat tubuh manusia atau 2/3-nya dari body water. Jadi kalau misalnya kita kurang minum, berarti berat kita juga akan turun karena 2/3-nya adalah cairan intraseluler. Kemudian cairan ekstraseluler atau CES merupakan cairan yang letaknya di luar sel dan menyusun sekitar 30% dari total body water. Tadi ya, CES itu ada 3. Ada yang di intravaskuler, artinya di dalam pembuluh darah kita, ada darah termasuk dalam ekstraseluler, ada interstisial, antar sel tadi, dan cairan transseluler. Nah, si CIS ini atau cairan intraseluler ini gitu ya, dia ada di dalam sel kita. Pada orang dewasa lebih banyak CIS-nya, 2/3-nya. Kalau pada bayi itu setengah dari cairan tubuh. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin tua usia kita, maka si CIS ini akan makin lama makin berkurang. Kalau yang CES dia di luar gitu ya. Yang CES ini gitu ya juga akan turun ketika usia makin banyak gitu. Makanya orang yang lansia itu mudah mengalami dehidrasi dibandingkan remaja atau dewasa. Tadi CES dibagi jadi 3 jenis. Ada CIT, interstisial, ada CIV, intravaskuler, sama CTS, cairan transseluler. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah gambar dari sel, ya. Di manakah cairan intraseluler? Cairan intraseluler adalah cairan yang di dalam sel. Jadi sel kan dibatasi oleh dinding sel. Nah, di antara dinding sel ini gitu ya, ada organel-organel sel, ada central vakuola, ada kloroplas, ada nukleotida. Nah, di antara organel-organel sel ini yang berwarna kuning-kuning ini adalah namanya cairan intraseluler, ya. Kemudian ada CIT atau cairan interstisial. Jadi kalau tadi di dalam sel gitu ya, warnanya kuning-kuning, kalau yang interstisial berarti di luar dinding sel. Dia ada di sekitar sel gitu ya, termasuk nanti ada cairan limfa.
Untuk orang dewasa, banyaknya kira-kira sekitar 8 liter. Kemudian ada cairan intravaskuler. Vaskuler artinya adalah pembuluh darah. Jadi yang ada di pembuluh atau di plasma darah. Rata-rata volume darah orang dewasa adalah sekitar 5-6 liter dengan 3 liter plasma darah dan sisanya adalah eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam tubuh kita, cairan itu berpindah-pindah. Ya. Cara perpindahan cairan dalam tubuh kita itu ada 4. Dengan cara difusi, dengan cara osmosis, dengan cara transport aktif, dan dengan cara filtrasi. Ya. Jadi, kalau difusi berarti tercampurnya molekul-molekul dalam cairan, gas atau zat padat secara bebas atau acak. Jadi kalau kita bilang gitu ya, bahwa partikel itu bergerak bebas cenderung menyebar ke daerah tinggi, ke daerah yang rendah, sehingga bisa merata. Jadi difusi adalah perpindahan dari ke tinggi ke rendah. Ya. Makin banyak perbedaan, berarti makin tinggi luas permukaannya, berarti juga akan berakibat pada perbedaan berat molekul, permeabilitas, sama jarak. Jadi difusi ini dipengaruhi oleh banyak hal. Tapi yang jelas difusi ini dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Kalau osmosis adalah proses perpindahan pelarut murni seperti air melalui membran yang semi permeabel. Jadi kalau osmosis itu dia yang pindah itu adalah airnya gitu ya. Jadi dipisahkan oleh membran semi permeabel. Jadi ketika perpindahan air dari konsentrasi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Kalau transport aktif berarti butuh aktivitas metabolik yang tinggi. Alias kalau kita memindahkan suatu cairan menggunakan transport aktif, maka kita butuh energi. Jadi kalau misalnya sudah dipindah dengan cara difusi atau osmosis, ingin berpindah tapi beda hukum, untuk melawan konsentrasi itu maka butuh ATP. Contohnya adalah pompa dari natrium kalium. Kalau filtrasi adalah perpindahan tekanan hidrostatik, jadi perpindahan dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, ini adalah sumber-sumber dari cairan tubuh kita. Di mana bahwa cairan tubuh kita itu, kalau dari mana sih kita dapat cairan tubuh? Yang pertama adalah dari air minum. Air minum sekitar 1,6 liter, kemudian dari makanan 700 mili, dan metabolik 200 mili. Jadi, selain dari yang kita konsumsi, ternyata kita juga bisa menghasilkan cairan, gitu ya. Dari misalnya yang pertama adalah respiratory selular aerobik, produksi ATP menghasilkan hasil sisa berupa H2O, kemudian juga dari dehidrasi sintesis, jadi glukosa plus fruktosa menghasilkan sukrosa plus H2O. Nah, dari cairan yang masuk gitu ya, maka akan dikeluarkan dalam bentuk urin biasanya ya, 1,5 liter dalam bentuk urin di dalam ginjal, kemudian ada yang menguap dalam bentuk keringat di kulit sekitar 600 mili, kemudian saat kita bernafas juga melakukan H2O di paru-paru gitu ya, sehingga akan mengeluarkan kita 300 mili. Ya, kemudian di daerah GI tract itu sekitar 100 mili. Jadi kalau sampai yang kita minum nggak keluar lewat ginjal gitu ya, artinya ada tanda-tanda bahwa terjadi gangguan pada ginjal kita sehingga kemungkinan terjadi penumpukan cairan sehingga kita tidak bisa pipis dengan banyak. Gitu ya. Nah, ini adalah regulasi pemasukan cairan dalam tubuh kita. Jadi, ketika kita misalnya saat puasa nih, kan kita mengalami dehidrasi. Ketika kita mengalami dehidrasi, maka saliva kita akan turun, kemudian mulutnya juga akan ikut kering gitu ya, sehingga akan menstimulasi bagian otak di bagian hipotalamus untuk merasa haus. Saat dehidrasi juga terjadi peningkatan osmolaritas pada darah meningkat gitu ya. Kemudian menstimulasi osmoreseptor bagian hipotalamus dan juga bisa mengaktifasi hipotalamus. Nah, saat dehidrasi juga volume darahnya akan turun, tekanan darahnya akan turun gitu ya. Kemudian akan memproduksi
renin oleh sel-sel juxtaglomerular ginjal gitu ya. Kemudian peningkatan angiostensin 2 gitu ya. Pada akhirnya ketika ada stimulasi di bagian hipotalamus, maka akan terjadi peningkatan rasa haus gitu ya. Kita akan akan pingin minum. Ketika cairan tubuhnya sudah naik, maka kita tidak akan mengalami dehidrasi. Nah, ini adalah regulasi. Kalau tadi adalah regulasi ketika dehidrasi, yang sekarang adalah regulasi hormonal. Bagaimana sih ketika ada natrium sama klorida dalam ginjal atau renal kita? Ya. Jadi, ketika kita makan terlalu banyak NaCl gitu ya, maka nanti akan berpengaruh terhadap volume darah. Nanti kaitannya kalau kita sudah belajar terkait dengan dietetik nih, gitu ya. Terkait dengan nanti kalau belajar sudah ke penyakit, kenapa sih tidak boleh konsumsi natrium tinggi pada saat kena hipertensi gitu ya. Karena ternyata nanti pada akhirnya kalau NaCl-nya tinggi, maka tekanan darahnya juga bisa naik gitu ya. Karena akan mengaktifkan tadi angiostensin dan sebagainya, sehingga lama-lama kita bisa bikin pusing-pusing, bisa bikin pegel-pegel gitu ya. Nah, kita bisa cek di sini bahwa ketika asupan NaCl-nya naik gitu ya, maka terjadi peningkatan pada konsentrasi plasma, natrium, dan juga klorida dalam darah kita. Akibatnya terjadi proses osmosis gitu ya, dari cis gitu ya di bagian interstisial ke dalam plasma, sehingga plasmanya akan naik. Akibatnya volume darahnya akan naik, terjadi peningkatan regangan atrium jantung, dan juga menurunnya produksi renin. Akibatnya adalah terjadi peningkatan atrial natriuretic peptida atau ANP, sehingga ginjal itu akan menurunkan reabsorpsi. Jadi dia tidak akan mengambil NaCl karena udah kebanyakan di darah, gitu ya. Nah, di saat yang sama, ketika terjadi penurunan produksi renin, maka hormon angiostensin 2 juga akan ikut turun, sehingga aldosteron atau hormon aldosteron juga akan turun, gitu ya. Kemudian akibatnya juga akan terjadi reabsorpsi NaCl oleh ginjal. Nah, pada akhirnya gitu ya akan terjadi natriuresis. Jadi karena si Na sama Cl-nya ini tidak direabsorpsi kembali oleh ginjal kita, nah, maka di dalam urin kita akan terlalu banyak kandungan natrium sama kloridanya, gitu ya. Akibatnya gitu ya, sehingga nanti akan kehilangan air di urin karena adanya osmosis, volume darahnya akan turun. Jadi ketika keadaan normal, tidak sakit, sebenarnya ketika kita kelebihan konsumsi sesuatu, tubuh akan bisa melakukan proses regulasi. Jadi tidak akan membuat menjadi tidak balance selama organ-organ tubuh kita ini tidak ada kerusakan. Ya. Kemudian gitu ya, ada namanya ADH. ADH adalah hormon antidiuretik gitu ya. Adalah hormon yang diproduksi oleh hipotalamus yang fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan cairan pada tubuh kita. Nah, ada beberapa kejadian yang membuat si hormon ADH ini menjadi naik. Yang pertama terjadi ketika volume darah kita turun, misal habis kecelakaan gitu ya. Kemudian bisa juga karena dehidrasi, kurang cairan, bisa karena hiperventilasi ketika tubuh terlalu banyak menghirup oksigen juga bahaya juga. Ketika kita lagi mual muntah, lagi diare, demam, terlalu banyak keringat, atau bisa karena luka bakar. Ketika jadi luka bakar, itu kita lebih rentan mengalami dehidrasi. Nah, apa yang terjadi ketika ADH ini naik gitu ya? Berarti kemungkinan ada peningkatan pada osmolaritas cairan tubuh kita, sehingga mengaktifkan protein aquaporin 2, kemudian membran apical cell gitu ya. Terjadi peningkatan permeabilitas pada darah kita gitu, terhadap air, sehingga terjadi osmosis ke darah. Itu yang terjadi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi terlalu tinggi osmol cairan tubuh kita dan kekurangan volume darah. Jadi hati-hati ya jika darah kekurangan cairan. Nah, ada fungsi-fungsi cairan gitu ya. Yang pertama adalah mempertahankan panas tubuh dan pengaturan temperatur tubuh. Ketika temperatur naik, tubuh akan menaikkan keringat gitu ya.
sehingga suhu tubuhnya akan turun, akibatnya pembuluh darah pun juga akan ikut stabil. Jadi kalau demam, kita harus mengkonsumsi banyak cairan. Kemudian, cairan juga berfungsi tadi ya untuk difusi osmosis, jadi transport nutrien ke dalam sel gitu ya. Kemudian hasil sisa metabolisme kayak misalnya kemarin belajar purin pirimidin kan ada urea, ada NH3 dikeluarkan melalui urin cairan gitu ya. Kemudian transportasi hormon, pelumas antar organ serta mempertahankan tekanan hidrostatik dalam sistem kardiovaskuler. Nah, apa yang terjadi gitu ya ketika terjadi keracunan air. Jadi keracunan air adalah kebanyakan minum air. Itu juga berbahaya ya, karena keseimbangan elektrolit juga akan terganggu. Gejalanya apa? Bisa mual, bisa muntah, bisa koma, bahkan bisa kematian. Sehingga kebanyakan air minum juga berbahaya gitu ya. Tapi juga berbahaya juga kalau kita kehilangan banyak cairan. Jangan lupa mengganti dengan air tawar gitu ya. Jadi kalau bisa menggunakan air yang masih ada kandungan mineralnya. Jangan menggunakan minum yang air yang sudah dilakukan demineralisasi. Jadi air yang tidak mengandung elektrolit gitu ya. Contohnya Aquades. Jadi nggak usah kita minum Aquades karena kita butuh elektrolit dalam tubuh tadi ya. Nah, keseimbangan cairan gitu ya, terjadi balance ini penting sekali ketika tubuh kita dalam kondisi sakit atau mungkin saat ginjal tidak bisa bekerja dengan baik. Tadi kan regulasinya di ginjal gitu ya. Hati-hati, kita harus melihat bagaimana sih intake sama output atau pengeluaran cairannya gitu ya. Tadi kan masuknya cairan bisa berasal dari minuman atau dari makanan. Nah, kebutuhan cairan sehari itu antara sekitar 1,8 sampai 2,5 liter per hari, ya. Kemudian gitu ya, keluarnya dari mana gitu ya? Keluarnya adalah dari ginjal melalui urin, kemudian feses kita saat kita BAB, dari paru-paru saat bernafas, dan juga dari keringat yang keluar lewat kulit, ya. Kemudian, tadi selain cairan gitu ya, ternyata ada dua jenis substansi yang terlarut gitu ya, yang penting untuk kita. Yang pertama adalah elektrolit sama yang kedua non-elektrolit. Jadi elektrolit adalah substansi yang terpisah dalam larutan sehingga akan menghantarkan arus-arus listrik. Bisa kita sebut sebagai mineral atau kita sebut sebagai ion. Ada dua jenis elektrolit, ada yang kation sama anion. Kalau kation berarti dia mempunyai muatan yang positif ya. Jadi misalnya kalau di bagian ekstrasel kita ada natrium, kemudian di bagian intrasel kita ada kalium ya. Jadi dua-duanya ini berperan dalam proses pompa gitu ya, memompa natrium keluar dan kalium ke dalam ya. Dan ada anion, jadi ion yang negatif ya. Yang di dalam ekstrasel itu ada klorida, dalam selnya ada ion fosfat. Ya. Kemudian selain elektrolit juga ada substansi yang non-elektrolit. Misalnya apa? Ada glukosa, ada urea, gitu ya. Kemudian ada kreatinin, ada bilirubin. Ini penting juga dalam darah kita. Nah, ini adalah konsentrasi elektrolit dan anion protein di plasma, di cairan, di interstisial, sama di bagian intrasel kita. Bila kita cek di sini, bahwa di bagian plasma kita yang paling tinggi adalah natrium sama klorida gitu ya. Di bagian interstisial kita yang paling tinggi adalah natrium sama klorida juga gitu ya. Kemudian kalau di intraseluler dia ada kalium, ada fosfat gitu ya, sama ada protein. Nah, meskipun zat yang lainnya atau elektrolit lainnya sedikit, tetapi kita tetap butuh zat tersebut gitu. Jadi, meskipun butuhnya sedikit, kita tetap perlu zat tersebut dalam tubuh kita. Misalnya ada kalsium, ada magnesium gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, sekarang kita ingin tahu nih sebenarnya fungsinya apa sih dari elektrolit gitu ya. Jadi fungsinya adalah perpindahan cairan. Tadi kan ada osmosis, ada difusi, butuh elektrolit gitu ya. Kemudian keseimbangan asam basa itu kaitannya sama protein sama fosfat. Buffernya itu dari asam basa adalah si fosfat. Kemudian
berkaitan dengan aliran listrik pada neuron-neuron pada jantung kita, kan perlu untuk memompa jantung ya, kejut jantung perlu aliran listrik. Kemudian kofaktor enzim. Jadi nanti kalau belajar tentang metabolisme mineral, bahwa ketika kita melakukan suatu proses metabolisme tubuh, kita butuh namanya kofaktor enzim. Nah, enzim ini untuk mengaktifasinya ini butuh mineral dari elektrolit tadi ya. Nah, sekarang kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah ada natrium, gitu ya. Jadi kalau natrium itu mempengaruhi sekitar setengah osmolaritas pada CHAS, gitu ya. Kemudian dipengaruhi oleh aldosteron. Jadi kaitannya dengan reabsorpsi natrium. Bila tubuh gitu ya terjadi hiponatremi, maka hormon ADH, antidiuretik hormonnya akan turun sehingga ekspresi air akan meningkat. Gitu ya. Hal itu juga terjadi ketika kita mengalami misalnya gagal ginjal, hiperaldosteron, dan insufisiensi, maka natrium akan banyak di dalam tubuh kita, sehingga volume cairan itu akan naik. Ya. Volume darahnya naik ini bikin edema. Edema itu apa sih? Penumpukan cairan dalam tubuh kita. Awalnya pasti sesuai gravitasi ya, di kaki gitu ya, sehingga mengalami penumpukan cairan di kaki, di tangan gitu ya. Kemudian eh, ketika gangguan ginjal, kita konsumsi yang banyak yang diuretik itu juga bikin hipovalemia, yaitu kurangnya cairan dalam tubuh akibat terlalu banyak mengeluarkan natrium. Kemudian ada klorida. Jadi klorida ini mudah keluar masuk antara ekstrasel sama intraseluler ya. Contohnya misalnya ada di kapiler darah dan paru-paru. Jadi si CO2 ini dia bisa masuk ke HB. Jadi klorida ini ada di darah itu bisa masuk ke HB. Jadi fungsinya pertukaran antara H plus dan CO2. Jadi ketika kita bisa memasukkan CO2 ke dalam HB, kita butuh si klorida untuk bertukar antara H plus dan CO2. Ada kalium ya. Kalium ini fungsinya adalah untuk repolarisasi sel gitu ya. Kemudian sebagai buffer karbon dalam darah dalam bentuk HCO3 gitu ya. Dipengaruhi oleh pengatur utama itu ginjal gitu ya. Dan ada kalsium atau kation. Kation kalsium itu berada paling banyak di bagian tulang skeleton atau gigi. Ya, fungsinya kalsium adalah untuk pembekuan darah, neurotransmitter, tonus otot, stabilitas syaraf, serta untuk kaitannya dengan produksi hormon paratiroid, keseimbangan kalsitriol, dan juga kalsium. Jadi, gitu ya, ini dasar. Jadi, kalau kalsium di plasma, gitu ya, meskipun sedikit, dia punya peranan penting. Ya, ketika kurang, nanti tubuh akan melepaskan kalsium di dalam rangka, sehingga nantinya bisa bikin osteoporosis. Sehingga ketika kita usia lanjut, maka tubuh butuh memproduksi suplemen kalsium gitu ya. Karena kenapa? Ketika kalsium darahnya turun, maka dia akan mengambil kembali yang sudah ada di dalam kerangka atau dalam skeleton kita. Kemudian ginjal juga akan mereabsorpsi, jadi mengambil lagi kalsium yang akan dibuang lewat urin. Ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimanakah homeostasis yang ada pada kalsium darah. Jadi, kalau kalsiumnya tinggi, maka tiroid atau hormon tiroid kita itu akan mengeluarkan kalsitonin, sehingga terjadi demineralisasi tulang. Jadi tulangnya itu mengeluarkan banyak mineral-mineral yang berasal dari tulangnya, gitu ya. Kemudian di saat yang sama maka tubuh akan mengurangi, gitu ya, asupan atau absorpsi kalsium di ginjal, gitu ya. Kemudian kalau kalsitoninnya naik, gitu ya, maka akan menyimpan kalsium, gitu ya, dan akan mengurangi pelepasan dari kalsium dalam darah. Kalau kalsium darahnya turun gitu ya, maka akan menstimulasi si PTH. Sehingga gitu ya, ketika kita kekurangan ataupun kelebihan kalsium, tubuh akan melakukan regulasi.
sehingga pada akhirnya kadar kalsium dalam darah kita tetap normal. Tapi hati-hati kalau kekurangan kalsium dalam jangka waktu yang lama, maka tubuh akan melakukan demineralisasi. Jadi mengambil kalsium dalam tulang sehingga rentan mengalami osteoporosis. Kemudian gitu ya, ada fosfat. Fosfat namanya adalah H2PO4 gitu ya, berada di dalam tulang gitu ya bersama dengan kalsium. Jadi dalam fosfat bentuknya 85% terikat dalam kalsium gitu ya. Kemudian tadi saya sudah pernah bilang bahwa fosfat ini juga berfungsi sebagai buffer ya. Dia menjaga supaya pH kita tetap normal di antara 7 ya. Kemudian fosfat ini gitu ya, dia berfungsi juga untuk proses pembentukan vitamin D dalam darah kita gitu ya. Ini ada magnesium. Magnesium adalah kofaktor enzim. Dia pompa Na sama K, berfungsi dalam aktivitas neuromuskular di bagian muskular kita, di bagian neuron kita. Kemudian juga berfungsi sangat penting dalam otot jantung. Jadi nggak boleh kurang magnesium karena bisa bikin jantung jadi lemah. Gitu ya. Kemudian ada beberapa resiko ketidakkeseimbangan elektrolit pada tubuh kita, terutama pada orang-orang dengan resiko tinggi. Yang pertama adalah pada kondisi bayi tadi ya, karena chestnya lebih tinggi, chestnya lebih tinggi gitu ya. Orang tua gitu ya. Kemudian pada orang yang dikasih cairan infus, yang dikasih drainase, ada kateter ya, diberi kateter, dikasih obat-obatan diuretik pada atlet atau militer. Kemudian pada orang-orang dengan kondisi khusus, misalnya kena penyakit kronik, contohnya ada gagal jantung kongestif, diabetes, ada COPD, dan juga pada pasien-pasien yang mengalami kanker. Nah, ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh kita. Yang pertama adalah usia. Jadi, kenapa berkaitan dengan usia? Karena berkaitan dengan seberapa luas permukaan tubuhnya, kita makin tinggi nggak metabolisme itu paling rendah gitu ya, dan juga berat badan kita. Kemudian suhu tubuh. Panas tubuh yang berlebihan bisa bikin berkeringat gitu ya. Kemudian dari diet, saat tubuh kurang zat gizi, maka tubuh akan memecah cadangan energi. Proses ini menimbulkan pergerakan cairan dari interstisial ke intraseluler. Ya. Kemudian stres, hati-hati gitu ya. Ternyata stres bisa meningkatkan metabolisme sel gitu ya, sehingga juga bisa meningkatkan retensi natrium sama air, sehingga kita lebih banyak menyerap cairan gitu ya. Kemudian akibatnya akan terjadi peningkatan produksi ADH dan menurunnya produksi urin. Ya. Pada saat sakit gitu ya, saat kita dibedah ada trauma jaringan gitu akan mengganggu keseimbangan cairan tubuh kita. Nah, ini ada hubungan nih antara usia dan keseimbangan cairan asam basa. Nah, proporsi air. Jadi, bayi itu proporsi airnya itu chest dibanding chestnya itu ya lebih besar chestnya sampai 2 kali, 75-90%-nya adalah cairan. Tapi kalau pada dewasa itu 55-60% proporsi airnya. Jadi pada bayi itu lebih banyak cairannya dibandingkan pada usia dewasa. Kenapa gitu ya? Karena sedang tumbuh maka butuh banyak cairan yang banyak ya untuk ukuran tubuhnya yang kecil gitu ya. Makanya bayi akan lebih cepat haus. Kemudian dari inputnya juga bayi lebih tinggi 7 kali dibandingkan usia dewasa, metabolic rate-nya lebih tinggi 2 kali dibanding usia dewasa, kemudian frekuensi nafasnya juga lebih tinggi ya dibandingkan usia dewasa. Nah, ini adalah kebutuhan air berdasarkan umur dan berat badan. Jadi sebenarnya ketika bayi baru lahir, dia tidak perlu cairan. Jadi bayi butuh cairan itu ketika hari ketiga. Jadi hari ketiga harus dapat asupan dari luar. Kebutuhan cairan pada manusia itu paling tinggi ketika di usia 2 tahun, kemudian makin lama makin turun. Makanya hati-hati kalau dehidrasi pada usia bayi. Ya.
Kemudian ada gangguan atau masalah dari kebutuhan cairan dan elektrolit. Jadi misalnya mengalami dehidrasi. Ada 3 jenis dehidrasi. Ada yang isotonik, ada yang hipertonik, atau hipotonik. Kalau isotonik artinya kehilangan cairannya sama dengan kehilangan elektrolitnya. Kalau hipertonik, kehilangan airnya lebih besar dibandingkan elektrolitnya. Kalau yang hipotonik, kehilangan elektrolit lebih besar dibandingkan airnya. Kalau misalnya kalian butuhnya lebih banyak elektrolit dibanding airnya, kalian bisa mengkonsumsi cairan yang tinggi elektrolit. Misalnya menggunakan oralit kalau lagi diare, atau bisa menggunakan seperti minuman berenergi gitu ya. Contohnya kayak misalnya minum Pocari Sweat atau air kelapa, sehingga lebih banyak elektrolit yang masuk dalam tubuh kita. Ya. Selain itu gitu ya, ada tuh gangguan masalah ini ada derajatnya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Jadi kalau dehidrasi ringan biasanya kita bisa ini ya, lakukan di rumah, nggak usah masuk RS gitu ya. Pada kondisi ini maka kita kehilangan sekitar 5% berat badan. Kalau yang sedang itu biasanya sudah mulai kehilangan sampai 10% berat badan, dan juga udah mulai matanya cekung karena kurang air. Kalau yang sudah berat, hati-hati, bisa bikin tekanan darahnya turun, turgornya jadi buruk gitu ya. Kemudian nggak pipis atau oliguria, kemudian nadi sama pernafasan akan semakin meningkat. Kemudian juga ada hipervolume atau dia overhidrasi. Peningkatan volume darah juga edema. Hati-hati kalau mengalami hiponatremia. Jadi kurang natrium dalam plasma darah kita itu jauh berbahaya karena pada kondisi ini membuat cemas, kejang perut gitu ya. Kemudian mukosa jadi kering gitu ya. Sehingga hati-hati kalau kita kurang natrium dalam darah kita. Meskipun kita nggak boleh konsumsi makanan tinggi natrium, tapi juga tidak boleh kekurangan natrium karena ternyata dia berfungsi untuk tubuh kita ya. Kemudian ada hipernatremi. Jadi kadar natrium dalam plasmanya yang tinggi ya, ditandai dengan mukosanya kering, rasa haus, kemudian suhu tubuh jadi meningkat gitu ya, kemudian kulitnya bengkak, kemerahan, dadanya kering. Ada hipokalemia. Jadi kalau hipokalemia biasanya tandai dengan kurangnya kalium dalam darah kita. Ditandai dengan enggak, dia jadi lemah, tekanan darahnya jadi turun gitu ya, enggak nafsu makan, mual muntah, perut kembung, ototnya lemah gitu ya, bahkan sampai terjadi aritmia atau apa namanya, jantung kita memompa darah dengan cara tidak teratur ya. Nah, ada hiperkalemia. Jadi hiperkalemia terjadi dengan kadar kalium dalam darah terlalu tinggi ya. Bisa bikin mual juga gitu ya. Kemudian urinnya sedikit, cemas gitu ya. Ini ada hipokalsemia sama hiperkalsimia. Jadi hati-hati kalau kalian tidak biasa mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium, maka bisa bikin kram otot, bisa bikin kejang-kejang gitu ya. Kemudian kalau kelebihan bagaimana? Hati-hati juga bisa bikin batu ginjal. Jadi hati-hati, meskipun kita butuh kalsium, jangan sampai mengkonsumsi suplemen kalsium dalam dosis yang tinggi. Jadi kalau mau konsumsi suplemen gimana Bu? Boleh, tapi usahakan hanya 50% dari AKG saja. Nggak usah lebih kelebihan atau lebih tinggi gitu ya. Kemudian ada magnesium. Meskipun kita cuma butuh sedikit, ternyata magnesium itu kalau kita kekurangan juga berbahaya. Bisa bikin mengalami takikardi. Jadi kita jadi mengalami tremor gitu ya. Jatuhnya lebih lebih cepat gitu ya. Hipertensi juga karena kekurangan magnesium. Jadi kalau misalnya tekanan darah tinggi, kalian bisa makan terapi. Terapinya menggunakan apa? Menggunakan konsumsi makanan yang tinggi magnesium gitu ya. Kemudian ada hipermagnesium. Ketika ada kelebihan magnesium dalam darah kita. Bisa bikin gangguan nafas, bahkan kalau berbahaya bisa bikin koma. Kemudian, pada orang tua gitu ya, itu ada resiko gitu ya. Kenapa kita harus lebih intens gitu ya? Karena ada ketidakseimbangan asam basa dan juga cairan pada orang tua. Yang pertama adalah pada saat orang tua, dia akan mengalami kondisi volume cairan intraselnya itu menurun. Kemudian K plusnya itu juga akan turun, kemudian proporsi lemaknya akan meningkat. Sehingga pada orang tua itu biasanya rawan kena dehidrasi. Ya. Hati-hati. Dehidrasi, hipernatremi, hiponatremi, hipokalemia, bahkan asidosis itu lebih berbahaya pada orang tua.
Makanya kemarin kalau ada kasus yang naik gunung kemudian meninggal ya di Kartens Pyramid itu kan 2 orang, dia kemungkinan selain juga dehidrasi, mungkin semua mengalami dehidrasi, mengalami hipotermi gitu ya. Tetapi karena udah usia lanjut, dia lebih rawan lagi kena lainnya karena dari awal kondisi orang tua pun sudah ada resiko-resiko dehidrasi, hipokalemi, bahkan hipernatremia gitu ya. Nah, gitu ya. Untuk mencegah dehidrasi, maka pada orang yang di rumah sakit kita menggunakan cairan infus gitu ya. Kita harus pahami cara menghitung cairan infus. Kalian tidak harus masang infusnya, tapi harus bisa cara menghitung cairan infusnya. Ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan luas permukaan tubuh dalam milimeter per meter kuadrat per 24 jam untuk beratnya lebih dari 10 kilogram. Ya, normalnya adalah 1,5 mililiter gitu ya. Sorry, 1,5 liter per 24 jam kebutuhan, atau kita pakai kebutuhan kalori. Jadi sekitar 100 sampai 150 cc untuk per 100 kalorinya. Itu yang normalnya. Cara menghitungnya bagaimana gitu ya? Ada berdasarkan berat badan. Jadi untuk 10 kilo pertama itu 100 mili. Kemudian 50 mili untuk 10 kilo kedua per berat badan. Kemudian, jika beratnya lebih dari 20 kilo, maka kita menghitungnya 20 mili per kilogram berat badan. Contohnya, ada anak dengan BB 25 kilo, berapakah kebutuhan cairannya? Jadi ada 100 mili kali 10 untuk 10 kilogram pertama, 50 mili dikali 10 kilo untuk 10 kilogram kedua, 20 mili dikali 5 kilo untuk 5 kilo sisanya. Sehingga kebutuhan cairan gitu ya pada anak dengan BB 25 kilo adalah 1,6 cc 1,6 liter per 24 jam. Nah, setelah itu kamu udah tahu nih berapa milinya. Kamu juga harus belajar menghitung tetesan infus. Jadi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan cairan dan juga elektrolitnya. Jadi kalau dewasa itu menggunakan makro, biasanya 20 tetes per menit. Rumusnya adalah jumlah cairan yang masuk dibagi lamanya infus jam dikali 3. Jadi misalnya tadi 500 mili misalnya dibagi lamanya 3 jam, berarti 3 kali 3. 200 dibagi 9. Berapakah tetes per menit gitu ya. Bisa untuk anak-anak, bisa untuk dewasa, ada perhitungannya macam-macam. Ya. Oke, sudah sekian untuk materi pada siang hari ini. Ada pertanyaan terkait dengan cairan dan juga elektrolit? Yang belum paham bisa bertanya, bisa raise hand atau bisa chat ya. Izin bertanya. Iya, silahkan. Mas Bani Muhammad Zaki. Ya, Ibu. Untuk Mm. minum itu pas sewaktu makan itu Mm-mm. lebih baik sebelum makan apa pas waktu makan minum gitu. Oh ya, oke oke baik baik oke baik terima kasih. Sebenarnya gitu ya, lebih baik mana sih kita makan dulu gitu ya atau minumnya setelah makan? Kalau saran dari saya tergantung dari kondisinya. Kalau orang normal gitu ya, kita bisa minum di antara makan kalau makannya seret gitu ya atau di terakhir gitu ya. Tapi ketika kondisi khusus misalnya contohnya pasien-pasien gagal ginjal yang nggak boleh minumnya banyak, bisa di akhir supaya pas di akhir dia kalau di tengah-tengah, kalau tiap makan kayak tengah-tengah makan minum, 2 sendok makan minum, nanti akibatnya ketika di akhir dia akan kelebihan masukkan cairan, kan nggak boleh kalau pasien ginjal. Atau misalnya untuk ibu hamil kan dia mual muntah nih dek. Kalau kondisi nggak cuma ibu hamil ya, kalau kondisi mual muntah untuk siapapun itu, mau ibu hamil, mau orang yang sakit, diutamakan minumnya minimal setengah jam setelah makan. Kenapa? Nanti kalau langsung minum muntah biasanya, gitu ya. Tuh, kalau misalnya kondisinya normal, boleh di antara makan, boleh setelah makan. Tapi kalau kondisi khusus, misalnya contoh lagi, kamu mengalami obesitas, itu saya sarankan kamu minumnya di tengah-tengah kamu waktu makan. Kenapa? Supaya lambungmu keisi cairan,
Jadi kamu bisa tidak makan terlalu banyak, lebih ke arah situ. Itu Mas Zaki. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Silahkan kalau ada pertanyaan lainnya. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Ya, sudah cukup materinya. Karena bentuknya online, sebelum kalian log out Zoom, sebentar saya stop ini dulu, stop recording dulu ya.